Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, sebagaimana kata syukur juga saya sampaikan kepada seluruh pengurus Masjid Raya Al-Irsyad yang telah memberikan waktu dan tempat pada kesempatan pagi yang berbahagia ini untuk adanya kajian di majelis di masjid yang mulia ini. Demikian juga kepada ikhwan dan akhwat yang telah menjadi wasilah adanya kajian di pagi yang berbahagia ini, dan kepada seluruh jamaah, pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, materi yang kita akan bahas adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang mukmin, seorang muslim, yaitu yang berkaitan madza ya'malul mu'min indal musibah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika musibah itu datang dan ketika azab Allah datang. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, tentunya para ulama telah membahas dan para asatid atau ulama telah memberikan nasihat-nasihat dengan nasihat yang tentunya bermacam-macam. Orang mukmin tentunya tidak akan bersikap dan tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Apa yang kita harus lakukan ketika kita dapat musibah atau adanya azab, tentunya juga sama, kita wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah telah berfirman, Inna hadal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Itu dalam surah Al-Isra ayat 9.
sesungguhnya Al-Quran ini telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membahas poin ini juga tidak semata-mata kita berbicara nasihat, tapi kita akan berbicara kaidah yang sangat agung bagi setiap mukmin dan setiap muslim ketika ia melihat cobaan dari Allah Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini ada 5 poin yang saya ingin sampaikan. Jadi ada 5 poin penting yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama adalah berlandasan kepada ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Itu yang terdapat dalam ayat yang ke-65. Dan ayat ini menjadi pijakan apa yang kita akan bahas di sini dan meluruskan tentang keyakinan yang harus kita yakini. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Allah berfirman dalam ayat ini, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "huwal qadiru." Huwa dhamirnya adalah yang dimaksud Allah. Dialah Allah. Al-Qadiru, yang maha berkuasa, yang maha mampu. Ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, untuk mengirim azab dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian. Aw yalbisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah menimpakan azab di mana sekelompok manusia berada di kelompok yang lainnya, yang mereka memiliki kekuatan dan mereka melakukan kezaliman. Jadi mereka melakukan kezaliman, mereka saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Mereka bersikap ganas satu kepada yang lainnya, melakukan keganasan, kezaliman, pembunuhan satu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Lalu Allah berfirman, "Maka lihatlah bagaimana kami," kata Allah, "mengulang-ulang siksaan itu dan mengulang-ulang memperlihatkan ayat-ayatnya agar mereka memahaminya." Ini ayat yang terdapat dalam surah yang ke-6 ayat 65. Apa istimbatnya kita akan bahas nanti. Tapi ini jadi dasar buat kita berbicara ya. Yang kedua adalah cukup dengan hadis. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu hadis yang berkaitan dengan gerhana bulan
gerhana matahari, dan waktu itu terjadi gerhana matahari. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, in kasyafati syamsu inda mauti Ibrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Wa innama yukhawwifa bihima ibadah. Al-hadis. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang gerhana. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, telah terjadi gerhana di saat wafatnya putra Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim. Maka orang-orang kufar Quraisy berkata bahwa gerhana ini karena kejadian orang besar, yaitu meninggal dunianya orang besar, yaitu putranya baginda Nabi SAW. Maka orang-orang kufar Quraisy meyakini gerhana ini karena berkaitan dengan kematian orang besar. Lalu Nabi SAW berdiri berkhutbah, memuji Allah, bertahmid, bersolawat. Lalu beliau menyebutkan potongan hadis tadi, sesungguhnya matahari dan bulan ayat di antara ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala. Keduanya, artinya matahari dan bulan tidak gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Tapi Allah Ta'ala menjadikan gerhana bulan dan gerhana matahari dengan hikmah yang sangat agung untuk menakutkan hambanya, agar hambanya kembali kepada Allah, agar hambanya takut kepadanya. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat yang tadi dan pada hadis yang tadi menjelaskan satu kaidah yang sangat penting, bahwa orang mukmin ketika terjadi bencana tidak boleh akidahnya menyimpang. Orang mukmin wajib dia untuk menjaga akidahnya dan menjaga kelurusan akidahnya. Apa yang wajib diketahui oleh seorang mukmin ketika melihat bencana, adab, dan musibah ini? Maka poin yang pertama ini yang wajib diambil oleh kita adalah ma'rifatu qudratillah, ma'rifatu azamati qudratillah, wa anna kulla syai'in tahta qudratihi wa tahta masyiatihi. Poin yang pertama yang wajib diambil pelajaran oleh setiap mukmin, bahwa orang mukmin menjadi mengetahui bahwa apa yang terjadi ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan segala sesuatu itu berada di bawah kehendak Allah, di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah dan tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Menunjukkan begitu besarnya keagungan Allah, begitu besarnya kekuasaan Allah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin tidak boleh mengatakan bahwa bencana alam ini semata-mata hanyalah fenomena alam. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, atau angin kencang, angin topan, dan semisal orang menyebutkan nama-nama tertentu. Tidak boleh orang mukmin mengatakan ini hanyalah fenomena alam.
Faman yaqulu bihadza fahuwa kufrun waridatun an dinil Islam. Orang yang meyakini bahwa kejadian musibah dan apa yang terjadi ini adalah semata-mata gejala alam. Semata-mata itu hanyalah yang dinamakan dengan fenomena alam. Tidak berkaitan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Tidak berkaitan dengan iradah Allah. Tidak berkaitan dengan masyiah Allah. Maka dia adalah kafir dan keluar dari Islam. Maka ini adalah poin yang wajib kita pahami. Akan tetapi orang mukmin mengatakan al-jilzal wal faydan wa ila ghairi dzalika dilalah ala qudratul ilahiyah wa dilalah ala uqubatil ilahiyah, di mana orang-orang beriman meyakini semua yang terjadi ini adalah menunjukkan kudrah ilahiyah, yaitu kekuasaan, kebesaran sang pencipta, yaitu Allah. Menunjukkan itu adalah ukubah, hukuman dari Allah, bukan semata-mata adalah fenomena alam. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang tadi, ketika terjadi gerhana, ya gerhana itu ada dua, gerhana bulan, gerhana matahari. Maka satu ketika terjadi gerhana matahari, di hari meninggal dunianya putra baginda Nabi SAW, yaitu Ibrahim. Maka orang-orang kufar Quraisy heboh, dan mereka meyakini dengan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mengatakan karena fenomena alam ini berkaitan dengan kejadian alam lain, yaitu mereka mengaitkan dengan wafatnya Ibrahim, meninggal dunianya orang besar, sehingga ada fenomena alam, yaitu gerhana. Maka baginda Rasulullah SAW membetulkan pemahaman yang keliru ini, pemahaman yang menyimpang ini. Beliau mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan sebagai petunjuk akan besarnya kekuasaan Allah. Kalau makhluknya maha besar, artinya makhluknya begitu agung dan besar, maka sudah menunjukkan zat yang menciptakan adalah maha agung, maha besar. Dan yang menjadikan matahari bercahaya, bulan memancarkan cahaya, bumi beredar di porosnya, matahari beredar di porosnya, bulan beredar di porosnya adalah Allah Ta'ala. Maka demikian juga Allah Ta'ala yang maha mampu untuk menghilangkan cahaya itu semua. Allah yang maha mampu. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bulan dan matahari dalam arti bercahayanya dan memancarkan cahayanya dengan kudratullah. Maka demikian juga padamnya dan hilangnya cahaya dengan kudrah Allah Ta'ala, tidak berkaitan dengan fenomena lain. Artinya bukan semata-mata dengan fenomena tadi, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Lalu Nabi SAW juga menjelaskan, dan Allah menjadikan itu semua untuk menakut-nakuti hambanya, agar hambanya kembali kepada Allah, agar hambanya taat kepada Allah. Maka dalam ayat yang tadi katakan, wahai Muhammad, dialah Allah Ta'ala yang maha mampu menurunkan azab dari langit, hujan deras, geledek, petir, hujan batu, ya, termasuk di dalamnya Allah Ta'ala mengirimkan
cuaca dingin, mengirimkan angin dan sebagainya. Dan dialah Allah Ta'ala yang maha mampu untuk menurunkan azab dari bawah kaki kalian. Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan yang lainnya. Yang orang mungkin ngasih nama-nama tertentu ya. Semuanya itu adalah merupakan kekuasaan Allah. Sebagaimana juga akan muncul azab berupa perangkap orang-orang zalim. Dalam arti ada satu kaum dijajah oleh kaum yang lain menjajah yang lainnya, satu kelompok membunuh yang lainnya, satu kelompok memangsa yang lainnya. Ini adalah merupakan peringatan Allah semuanya, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, dan ingat katanya, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, menunjukkan bahwa kejadian ini tidak akan sekali. Bukan hanya kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, bukan hanya kisah Nabi Musa, kaum Nabi Musa, bukan kisah hanya kaum Ad, bukan hanya kisah kaum Soleh, bukan hanya kisah kaum Lut alaihi salam. Bukan itu semuanya. Bukan hanya itu, tetapi ayat-ayat ini akan diulang-ulang. Dan ayat ini akan berulang-ulang. Ini peringatan dari Allah Ta'ala. Jadi ini adalah prinsip yang pertama. Adapun orang menemukan penemuan ilmiah dalam ilmu-ilmu tertentu, ilmu astronomi, ilmu bumi dan sebagainya. Orang mengatakan apa gerhana bulan? Gerhana bulan karena bumi ada di antara matahari dengan bulan. Gerhana matahari karena bulan berada di antara matahari dan bumi. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kita tidak mendustakan ilmu itu. Tapi yang harus kita tanya dan yang harus kita tahu, bahwa yang menciptakan sebab akibatnya adalah Allah. Jadi yang menciptakan sebab akibatnya adalah Allah. Jika orang menemukan penemuan ilmiah, gempa bumi adalah geseran lempengan bumi begini-begini, gunung meletus, erupsi, tekanan apa gitu namanya, saya bukan ahlinya. Tsunami adalah lempengan yang belah ke dalam laut, yang dia mendorong air dan sebagainya. Ilmu itu semua tidak akan didustakan ketika ditemukan dengan penemuan ilmiah yang diakui dan dibenarkan oleh para ahli. Akan tetapi seorang mukmin tidak boleh mengatakan bahwa kejadian ini adalah fenomena alam. Kenapa? Karena kita wajib beriman yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah. Ini poin penting akidah ya. Adalah berkaitan dengan akidah, seorang mukmin tidak boleh menyimpang. Dan wajib bagi kita adalah untuk menjaga akidah kita berkaitan dengan poin yang sangat mulia ini, mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin ini kita tahu bahwa para ahli, seandainya pun mereka memprediksi, tapi tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya, hari apa, bulan apa, tahun berapa, detik berapa akan terjadi semua itu. Dan tidak ada yang bisa memastikan berapa kekuatannya. Tidak ada yang tahu. Sehingga ada sebagian orang sekarang membuat antisipasi. Sampai mungkin di media gitu. Sekarang katanya di rumah-rumah kita siapkan satu tas perlengkapan gitu. Surat nikah,
akte kelahiran, akte tanah, di tas semua gitu. Apa benar gitu dengan itu bisa selamat? Kan bencana bukan hanya gempa. Kalau kebakaran, kalau ditenggelamkan ke bumi, itulah yang wajib kita paham, bahwa semua adalah berkaitan dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dan ini yang wajib kita pahami dan wajib kita yakini. Ini sederhana poin pertama. Yang kedua, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang kedua ini, saya ingin membawakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dan pada surah Ibrahim. Ini sebagai dasar. Dalam surah Ibrahim ayat 35 ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan pada surah Al-Baqarah masih itu adalah doa Nabi Ibrahim, yaitu ayat 126. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ini dua ayat ya, untuk menyebutkan poin kedua. Yang kedua hadis. Hadis ini juga hadis populer. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu qutu yaumihi faqad hizat alaihi dunya bihadzafiriha. Poin yang kedua, apa yang harus diketahui oleh orang mukmin tentang musibah. Setelah poin pertama mengajari manusia dan menunjukkan manusia untuk mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan agar manusia mengetahui begitu kecilnya kemampuan kita. Walaupun manusia itu mengklaim punya keahlian. Walaupun manusia itu memprediksi, tapi tidak ada yang keluar dari prediksi Allah. Manusia boleh merencanakan untuk keselamatan, tapi apa yang direncanakan untuk selamat tidak selamat ketika Allah menghendakinya untuk tidak selamat. Itu adalah poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, musibah dan bencana ini mengajari manusia agar memahami begitu besarnya nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, nikmat keamanan. Agar setiap muslim, agar manusia memahami begitu besarnya nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, nikmat keamanan. Jadi nikmat kedamaian, nikmat ketentraman. Nikmat kedamaian dan nikmat ketentraman ini melebihi kebutuhan manusia kepada nikmat harta, nikmat tahta, bahkan nikmat kesehatan. Jadi nikmat damai, nikmat tentram, nikmat aman, damai sentosa itu lebih agung, lebih mulia dan lebih dicari oleh manusia ketimbang nikmat sehat, nikmat harta banyak, dan nikmat kekuasaan. Allah memberikan pembelajaran dalam doa Nabi Ibrahim, yaitu yang tercantum dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 126.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa, dan karuniailah penduduknya rizki, dan karuniailah mereka buah-buahan. Siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan yaumul akhir. Lalu dalam surah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman, damai, sentosa, karuniailah ya penduduknya keamanan, kedamaian, dan jauhkanlah kami dan keturunanku dari penyembahan berhala. Kesimpulan dari dua ayat ini, Nabi Ibrahim berdoa dengan mendahulukan keamanan, kedamaian sebelum minta rizki. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan ibadah. Ya. Kalau tidak damai, orang sholat tidak akan sempurna khusyuknya. Kalau tidak aman dan damai, orang tidak akan bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Sholatnya, puasanya, zakatnya, belajarnya. Tapi kalau damai, sentosa, nikmat. Sebagaimana manusia juga tidak akan menikmati dunia ini, harta yang melimpah luas, jabatan yang dimilikinya tidak akan menjadi kenikmatan baginya. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari, katanya, aman diri, istri, keluarga, tetangganya, lalu sehat jasadnya, dia memiliki makanan yang cukup hari itu, tidak usah dia memiliki uang miliaran di bank, tidak usah dia memiliki sawah yang terbentang luas, tidak usah dia memiliki kebun sawit yang membentang luas, tapi cukup memiliki makanan hari itu, bisa kenyang, tidak haus, tidak lapar, maka Allah telah mengumpulkan bagi dia kenikmatan dunia dan seisinya. Cukup. Nikmat damai. Ya. Imam Fahru Razi rahimahullahu ta'ala, beliau mengungkapkan satu kisah. Orang-orang bertanya kepada ulama di zamannya. Para ulama katanya, di zamanku ditanya, mana lebih baik, nikmat damai atau nikmat sehat? Mana lebih didahulukan atau lebih diperlukan, nikmat damai atau nikmat sehat? Kata mereka, ya nikmat damai katanya, ketimbang nikmat sehat. Lalu mereka menggambarkan dengan dua gambaran. Yang pertama dengan hadis tadi, dibacakan hadisnya, bahwa Nabi SAW mendahulukan nikmat damai ketimbang nikmat sehat. Lalu para ulama memberikan sebuah gambaran dengan seekor kambing. Kata mereka, sekarang saya akan bikin contoh seekor kambing. Satu kambing yang cacat, kakinya pincang, tapi tidak ada di sekitarnya serigala, tidak ada binatang buas, tidak ada harimau, dan tidak ada yang lainnya. Aman. Maka dia masih bisa memperpanjang hidupnya walaupun dia harus berjalan tertati-tati mencari rumput karena aman. Sekarang seekor kambing yang sehat, jag-jag belejag, artinya sehat kambingnya, tidak punya penyakit apapun, dan di sekitarnya rumput-rumput yang lebat, tapi dikelilingi serigala, maka dia akan mati kelaparan. Kenapa? Karena tidak aman untuk dia berjalan. Maka demikian nikmat aman, nikmat damai. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang kedua ini
kita ini melupakan nikmat damai, nikmat tentram. Dan kita tidak pernah mensyukurinya selama ini. Ketika datang musibah, ketika datang fitnah, ketika datang bencana, maka orang-orang mengharapkan kedamaian dan ketentraman itu. Maka di sini pahamilah bahwa nikmat damai, nikmat ketentraman, nikmat aman, damai, sentosa adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang wajib kita syukuri gitu. Dan wajib kita menjaganya. Menjaganya. Karena ini nikmat agung, nikmat yang sangat besar. Orang mukmin jangan menunggu murka Allah untuk tidak aman dan tidak damai. Ini pesannya yang kita akan sebutkan setelahnya nanti. Kita wajib mengetahui nikmat kedamaian, nikmat ketentraman. Coba bayangkan Pak Bu sekarang, ketika ada mungkin prediksi-prediksi akan terjadi tsunami di sekitar Jawa, akan terjadi gempa di sekitar Jawa. Sampai orang tadi mungkin hari ini ya membuat kesimpulan-kesimpulan ya. Contoh yang tadi, sampai ada orang mengatakan biar barang-barang yang paling urgen adalah selamat, gimana? Mereka mengatakan ya, ada yang beli berangkas-berangkas gitu kan. Ada yang sengaja mungkin setiap malam, bahkan mungkin Pak Ibu-ibu juga setiap malam sengaja kerudungnya digantungin gitu ya di pintu-pintunya, yang kalau ada sesuatu wah udah siap-siap gitu, was-was semuanya gitu kan. Orang mau ke hotel, tanya-tanya sekarang ini di tingkat berapa ya saya hotelnya gitu kan, benar nggak? Naik hotel sekarang ingin semuanya di tingkat 1 gitu, semuanya. Bahkan mungkin akan semakin laku hotel yang semakin rendah apa tingkatannya sekarang. Orang berbicara sebenarnya. Ini menunjukkan begitu agungnya nikmat kedamaian, ketentraman itu yang kita lupakan hari ini gitu. Yang kita lupakan hari ini. Nah, ini pembelajaran yang sangat besar bagi setiap mukmin. Nah. Kemudian yang ketiga, ini silsilah dan bergandengan apa? Berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Ada poin yang sangat penting di sini. Bahwa poin yang sangat penting pada poin yang ketiga ini, ada istilah dikatakan oleh para ulama, bencana di alam mahsyar itu adalah bencana yang hakiki. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bencana di alam mahsyar pertanyaannya, apakah Anda yang merasa aman dari bencana dunia, Anda akan selamat dari bencana di alam mahsyar? Apakah Anda hanya takut dengan bencana di dunia dan Anda tidak takut dengan bencana di alam mahsyar? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran pada poin yang ketiga ini, begitu banyak orang yang bersiap-siap, begitu banyak orang yang dia mencari tahu, begitu banyak orang yang mencari sebab untuk selamat dari bencana dunia. Dibuat mungkin sekarang seminar-seminar tentang definisi semua arti bencana. Apa itu topan, apa itu tsunami, apa itu gempa bumi, apa itu gunung meletus. Dibikin tentang seminar-seminar.
Bahkan mungkin sekarang dibikinlah apa yang dinamakan edukasi dan apa yang dinamakan simulasi, dibikin ya. Walaupun negara Indonesia selalu terlambat, maaf. Kan kita tidak pernah ada edukasi ya, dari SD, SMP, umpamanya edukasi kalau kebakaran seperti apa, yang ada ya cuma pemadam kebakaran aja yang dikasih edukasinya. Tidak ada umpamanya edukasi kalau terjadi gempa bumi harus seperti apa untuk rakyat semua, belum ada ya di kita ini. Kalau terjadi kebakaran seperti apa, bahkan mungkin hotel-hotelnya pun tidak semuanya standar. Bahkan kita juga bikin pesantren tidak standar. Kalau terjadi kebakaran seperti apa gitu. Ini dalam sisi dunianya. Orang bikin seminar-seminar, simposium, bikin tentang ini. Bagaimana mengantisipasi bencana sejak dini. Tapi manusia, bahkan kita sebagai mukmin, lupa akan bencana di alam mahsyar. Karena manusia ingat berkaitan dengan bencana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah ada 3 kelompoknya. Kelompok yang pertama, ada manusia-manusia yang Allah menangguhkan bencana dunia. Ketika mereka melakukan penyimpangan, kekufuran, kesyirikan kepada Allah, melakukan maksiat, maka mungkin mereka tidak mendapatkan bencana di dunia ini. Kita dapatkan matinya dia dalam keadaan sepertinya aman dan damai. Mati di atas kasurnya. Tapi mereka akan mendapatkan bencana yang sangat besar nanti yaumul qiyamah. Ini bencana. Ini kelompok pertama. Ada diistilahkan istidraj. Orang yang maksiat, orang yang kafir. Sehingga ada pertanyaan mungkin hari ini, Pak Ustadz, Pak Kiai, kenapa katanya? Kok bencana ini tidak di tempat orang-orang yang betul-betul kufur kepada Allah? Ya. Kok terjadi di tempat yang mungkin di situ ada orang berimannya? Maka jawabannya lah istidraj bagi orang-orang kafir. Yang kedua, adalah orang-orang yang mendapatkan ujian dunia dan mereka akan disempurnakan ujiannya nanti yaumul qiyamah. Di dalam arti mereka diazab di dunia supaya memperingatkan dia dan pelajaran bagi orang yang lain. Tapi mereka pun akan diazab nanti yaumul qiyamah. Tetap mereka berada dalam azab di arasatil qiyamah. Mereka mendapat bencana di arasatil qiyamah. Ini bencana. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang mendapatkan ujian dunia, merasakan bencana dunia. Ya, seperti kita menyaksikan. Ada orang-orang yang mati ditelan banjir, kena gempa, kena tsunami, kena gunung meletus. Tapi mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ibadah kepada Allah, orang-orang yang taat, melakukan kebaikan. Maka mereka ini akan selamat nanti yaumul qiyamah di arasatil qiyamah dari azab. Karena Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairun yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan mengujinya di dunia dengan bencana. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka hendaklah seorang mukmin mencari sebab keselamatan dunia
dan dia wajib juga mencari keselamatan nanti di arasatil qiyamah, di padang mahsyar yaumul qiyamah. Karena bencana ini akan muncul dan akan ditimpakan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, contoh, kita berikan contoh-contoh saja ya. Di sini, orang yang suka meminta-minta, ada bencana nanti yaumul qiyamah. Apa bencananya? Kata Nabi SAW, man sa'alan nasa takatsuran ya'ti yaumal qiyamati wa laysa qit'atu wajhin qit'atu lahmin min wajhi. Siapa yang meminta-minta banyak, artinya sering meminta-minta, sering mengemis, dan dia tidak mau bekerja, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan di arasatil qiyamah dalam keadaan wajahnya yang tidak berdaging. Ini bencana. Walaupun mungkin di dunia tidak ada bencana bagi dia. Contoh yang kedua. Nah, ini kalau ditakdirkan orang punya 2 istri atau lebih dari 2 istri. Punya 2 istri atau 3 atau 4, tapi dia tidak adil. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahu imra'atan aw zaujatan famala ila ahadihima ya'ti yaumal qiyamati wa shiquhu ma'ilun. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 2 istri lalu dia condong kepada salah satunya, maka nanti yaumul qiyamah, kata Allah Ta'ala, dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia berjalannya miring. Ya. Jadi orang yang menganggap dirinya selamat dari bencana dunia, dia belum tentu dia selamat dari bencana nanti yaumul qiyamah. Lihat pemakan riba. Kalau orang-orang berkata sekarang saya riba nggak apa-apa kok, saya belum melihat bencana hari ini karena saya interaksi dengan riba. Baca surah Al-Baqarah ayat 275. Apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi. Dalika bi annahum qalu innal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidak akan dibangkitkan nanti dari alam kubur ke arasatil qiyamah kecuali seperti orang-orang yang ditempeleng yang kerasukan syaitan. Akan berjalan tertatih-tatih, bahkan akan berjalan dengan mukanya nanti yaumul qiyamah, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Itu adalah azab nanti, ukubah. Ada orang berkata, saya mencuri tanah, mengambil tanah orang, mendolimi tanah orang, mengklaim tanah orang, saya aman-aman aja di dunia ini. Ingat apa kata Nabi SAW? Man dhalama qaida sibrin minal ardi tawaqqahu yaumal qiyamati bisami aradin. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, maka nanti yaumul qiyamah Allah Ta'ala akan mengalungkan dengan 7 lapis bumi. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada poin yang ketiga ini, pesan yang sangat agung bahwa kita tidak boleh sibuk dengan mencari sebab keselamatan dunia. Kita ingin selamat dari azab dunia semata, dan kita tidak takut dengan apa yang akan terjadi di arasatil qiyamah nanti. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat yang saya ingin sampaikan di sini, dan di sini kaidah yang sangat agung, bahwa al-uqubah tata'allaq bil ma'asi wad dunub. Bahwa sesuatu yang wajib kita imani sebagai kita seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Ingat kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran
dan sunnah telah memberikan gambaran bahwa semua bencana, semua musibah berkaitan dengan dosa dan maksiat. Hanya berkaitan dengan dzunub, maksiat. Semua musibah. Maka para ulama mengatakan al-musibah al-masaib qudratun ilahiyah, uqubah ilahiyah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah ini menunjukkan akan kebesaran Allah, menunjukkan akan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu. Dan yang kedua menunjukkan bahwa itu adalah hukuman dari Allah kepada hambanya. Jadi hukuman Allah kepada hambanya. Lihat sejumlah ayat dan lihat sejumlah hadis. Para ulama juga mengatakan satu ungkapan, ad-dunub sababun likulli bala'in kama anna ta'ata sababun likulli khairin. Para ulama mengatakan semua dosa adalah sebab akan datangnya setiap keburukan, sebagaimana taat adalah sebab setiap kebaikan. Jadi dosa adalah sebab setiap keburukan dan taat adalah sebab setiap kebaikan. Lihat dalam sejumlah ayat. Ayat yang pertama adalah surah Al-Ankabut ayat 40. Bahwa Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan dalam ayat ini, fakullan akhadna bidzanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathi sayhatu wa minhum man hasabna bihil ard wa minhum man agraqna. Allah Ta'ala berfirman, semuanya kami azab dengan sebab dosa. Itu jelas ayatnya. Ada yang dihujani hujan batu, ada yang disambar geledek petir, ada yang ditenggelamkan ke bumi, ada yang ditelan banjir. Semuanya karena dosa. Dalam surah Asy-Syura Allah berfirman ayat 30, wa ma asabakum min musibatun fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kepala kalian dari musibah, hal itu dengan sebab tangan-tangan kalian, tapi Allah memaafkan yang banyaknya. Dalam ayat ini, kata orang Sunda, lamun mah setiap dosa kita diadab, tidak akan sanggup kita itu merasakan adab. Untung Allah masih mengampuni sebagiannya. Kalau setiap dosa yang kita lakukan menyebabkan datangnya adab dan mesti adab turun, maka akan begitu dahsyat dan tentunya kita tidak akan mampu memikulnya. Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, Allah tidak mengadab semua pelakunya dan tidak mengadab dalam setiap saatnya gitu. Terkadang Allah menangguhkannya, terkadang Allah memaafkannya. Dan itu karunia Allah. Tapi Allah ngasih tahu kepada kita, ingat, semua musibah karena dosa. Walaupun tidak setiap musibah mesti diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Karena itu karunia Allah Ta'ala kepada kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah itu tidak mengadab semua dosa kita. Walaupun Allah mengancam setiap adab itu sebabnya dosa, atau setiap dosa akan mendatangkan adab, tapi Allah tidak mengadab semuanya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini ayatnya jelas ya. Ya, mungkin ayat adalah begitu banyak. Tidak perlu saya bacakan semuanya. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Terjemahan yang bebasnya, sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri. Bagaimana hubungan ayat ini dengan azab? Dibahasakan dengan dua bahasa tadi. Ayat ini mengatakan kepada poin yang kita bahas, bahasanya apa? Setiap kejelekan buah dari dosa, dan setiap kebaikan buah dari taat. Itu poin pertama. Keduanya dipahami, Allah tidak akan merubah satu kaum, keamanan menjadi rasa takut, kedamaian jadi ada bencana, selama orang itu tidak merubah sebabnya. Kalau orang-orang yang ada di muka bumi ini melakukan taat kepada Allah, berdekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menurunkan nikmat selamanya. Dan jika manusia ini merubah dirinya, melakukan maksiat, syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azabnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini ayat-ayat. Kemudian saya akan bawakan hadis. Dan hadisnya cukup satu untuk sementara, agar paham aja kepada kaidahnya. Hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Qala Anas, dakhaltu ala Aisyata wa rajulun akhar. Aku masuk ke rumah Aisyah dan seseorang yang lain, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini siapa namanya. Sahabat atau tabi'in juga tidak diketahui. Lalu seseorang itu berkata, "Ya ummal mukminin." Wahai ibu kaum mukminin, wahai ummul mukminin. Hadisina anizilzal. Anizalzalah. Ceritakan kepadaku tentang gempa bumi, katanya. Ceritakan kepadaku tentang gempa bumi. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idastahabuz zina wa syarabul khamra wa darabu bil ma'azib gharallahu fi samaihi faqala lil ardi tazalzali bihim fa in tabu wa nazau wa illa hadamaha alaihim ya ummal mu'minin adaban lahum." Qalat mau'izatun wa rahmah lil mu'minin wa nakalan wa adaban wa suhtan alal kafirin. Ini perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita tadaburi hadis ini dan bagaimana kita mengambil pelajaran. Ada orang datang bersama Anas bin Malik, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sebagai mufti dari kalangan wanita, pemberi fatwa dari kalangan wanita. Beliau seorang yang faqih. Ceritakan kepadaku tentang penyebab terjadinya bencana yang dinamakan gempa bumi, katanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak mengatakan, oh ini karena lempengan membelah gitu ya, karena bergesernya ini lempengan ini, gitu. Enggak ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, apabila orang-orang telah bereporia dengan perzinahan, dan mereka juga telah euforia dengan khomer, pokoknya sepertinya halal gitu ya bahasanya. Orang tidak peduli lagi dengan perzinahan, dengan peminum-peminum khomer, dan telah menjadi sebuah tradisi. Dan orang-orang telah sibuk
dengan apa yang dinamakan musik dan nyanyian-nyanyian. Semuanya adalah acara apapun tidak lepas dari nyanyian dan musik. Maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab katanya dari langit. Dan Allah akan berkata kepada bumi, wahai bumi, bergetarlah gitu. Wahai bumi, goncanglah katanya. Jika mereka bertaubat dan meninggalkan, maka Allah Ta'ala tidak akan murka dan tidak akan memerintahkan ke makhluknya yaitu bumi untuk goncang. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala akan membinasakan mereka. Lalu orang ini bertanya, apakah mungkin katanya ini ada orang-orang solehnya diadab katanya. Orang-orang taatnya gimana nih, penjaga sholatnya dan sebagainya. Gimana katanya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, musibah itu, bencana itu pelajaran bagi orang beriman dan rahmat Allah. Kok bisa katanya adab dikatakan rahmat bagi orang-orang beriman? Yang dimaksud bahwa musibah ini akan menghapus dosa orang-orang beriman dan akan meninggikan, mengangkat derajat orang beriman. Sehingga ini ada berupa rahmat Allah kepada kita, orang-orang beriman. Dan menjadi hukuman dan berupa murka Allah kepada orang-orang yang kafir. Dan masuk di dalamnya adalah ahlu maksiat. Demikian baginda Rasulullah memperingatkan kita dalam hadis ini. Yang menunjukkan bahwa musibah dan malapetaka adalah berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa kita. Maka di sini introspeksi. Dan di sini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak akan mungkin justifikasi di sini karena di sini begini-begini, itu terserahlah. Orang akan menilai semuanya. Dan juga mungkin juga kita tidak akan menilai ini adalah lewat berita semata, harus dengan nyata. Tapi apa yang Allah beritakan tidak akan bisa dibantah. Lalu dalam poin yang keempat ini timbul pertanyaan yang harus kita jawab dan kita jelaskan. Dosa apakah yang menyebabkan begitu cepatnya murka Allah? Jadi dosa apakah yang menyebabkan begitu cepatnya murka Allah? Saya akan sebutkan dalam kalimat yang singkat ini, ada 3 dosa besar. Di antara ratusan atau puluhan atau ribuan dosa yang menyebabkan begitu cepatnya murka Allah. Yang pertama adalah asyirku wal kufru, syirik dan kufur. Yaitu berupa kesyirikan, berupa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan banyak kisah di dalam Al-Quran. Lihat dalam surah yang ke-7 dari ayat 59, ayat 58 dan ayat setelahnya. Lihat di situ kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut.
dan kaum Nabi Musa. Jadi dalam surah ini setidaknya ada 5 kisah. Maaf, ada 6 kisah. Ada 6 rasul, ada 6 nabi, ada 6 kaum yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dan disebutkan adabnya satu persatu. Ya, disebutkan adabnya satu persatu di dalam Al-Quran ini. Dan silahkan lihat bahwa setiap nabi, setiap rasul memperingatkan umatnya yang paling pertama adalah dengan kalimat tauhid. Lihat dalam sejumlah ayatnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzabu yaumin adzim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnaka minal kadzibin. Al-ayah. Lihatlah, sungguh kami telah mengutus Rasul kami Nuh kepada kaumnya. Seraya dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata dan tidak ada sembahan bagi kalian selainnya. Aku merasa takut adab yang pedih akan menimpa kepada kalian. Dan telah diutus kepada kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Seraya beliau juga berkata, wahai kaumku, beribadalah kepada Allah dan tidak ada sembahan bagi kalian selainnya. Lalu para pembahasannya berkata, katanya, aku tidak melihat kamu kecuali orang pinggiran saja, dan kami tidak melihat kamu kecuali pendusta. Maka Allah Ta'ala mengadab mereka, membinasakan kaum Nabi Nuh dengan banjir. Kaum Ad, sehingga disebutkan kaum-kaum itu ada yang diutusnya angin, sorsoron atiyah, angin yang dingin, yang menjadikan segala sesuatu itu manusia dan bagi segala sesuatu bagaikan, bahasa Sunda, bagaikan tunggul-tunggul. Tunggul, tahu nggak tunggul? Bahasa Indonesianya apa ya? Bagaikan pelapah kurma yang udah melepuk gitu ya. Ya sekarang kalau kita lihat pohon-pohon yang udah terlihat begitu rindang, tiba-tiba tinggal apanya itu? Tinggal tunggul, nah gitu. Karena susah bahasa Indonesianya, saya nggak paham itu tunggul itu apa tuh. Bekas potongan kayu ya. Kayu besar itu kan ada bekasnya, itu namanya begitu. Manusia bergelimbangan, mati. Penyebabnya apa? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayat bahwa kedamaian itu dengan tauhid. Contoh ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wala yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ayat ini jelas ya. Jadi dosa yang paling besar yang menyebabkan datangnya murka Allah adalah kesyirikan. Maka di sini para ulama mesti berperan dan kaum muslimin berperan untuk mengedukasi kaum muslimin. Tapi sudah barang tentu bukan dengan kekerasannya. Caranya, kalau akan mengadakan acara, maka semestinya para ulama yang di situ mayoritas muslimnya dibawa bicara ulamanya. Sebab yang namanya bencana tidak boleh orang mengatakan ini karena saya kok, ini hak asasi manusia. Iya hak asasi manusia, tapi adabnya akan dirasakan orang lain. Nah ini poin yang sangat penting di sini. Kesyirikan. Ya. Jangan sampai kesyirikan ini diatasnamakan menjaga budaya umpamanya. Menjaga hak asasi manusia.
Kaum muslimin harus menegakkan amar ma'ruf tapi dengan cara yang baik. Memberikan pelajaran-pelajaran, karena ini adalah yang sangat berbahaya. Itu dosa yang pertama adalah kesyirikan. Dengan berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, dosa yang paling cepat mendatangkan murka Allah adalah al-fahisyah. Apa tuh al-fahisyah? Az-zina. Dengan berbagai bentuk apa yang dinamakan dengan perzinahan. Zina. Dan Allah telah menjelaskan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-80 dan setelahnya. Walutun id qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumih illa an qalu akhrijuhum min qaryatihim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu ila imra'atuhu kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihat di sini. Dan Lut alaihissalam ketika berkata kepada kaumnya, bagaimana kalian, katanya, melakukan perzinahan yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang sebelumnya dari penghuni bumi ini, katanya. Perzinahannya apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lesbi, homo, dan semisalnya. Lalu kaumnya berkata, usir saja, katanya itu Lut. Dia orang yang ingin bersucikan diri, gitu, menganggap suci dirinya. Maka Allah menyelamatkan Nabi Lut dan para pengikutnya, kecuali istrinya, karena istrinya sekongkol dengan orang-orang yang kufur dan maksiat. Maka Allah menurunkan hujan dengan hujan yang lama. Lalu Allah menenggelamkan mereka sehingga rata menjadi bumi semuanya. Jadi mereka ditelan bumi dengan sebab hujan lama. Allah telah mengutus adabnya kepada mereka. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perzinahan. Perzinahan telah diisyaratkan sebagai ciri akhir zaman. Nabi SAW mengatakan, sayati ala qaumin qaumun, yakni sayati sayati unasun, aw sayati zamanun qaumun yastahilunal hirra wal harira wal ma'azib. Akan datang satu masa di mana mereka itu menghalalkan zina dan menghalalkan sutra dan menghalalkan musik. Nah, ini sebab datangnya murka Allah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, perzinahan sekarang itu banyak macamnya. Dan telah menjadi komunitas-komunitas. Mungkin apa yang dinamakan dengan istilah perzinahan masa lalu, yaitu perzinahan lawan jenis, ini begitu dahsyat. Sekarang muncul perzinahan, penyimpangan seks yang dinamakan laki-laki dengan laki-laki nikah, gitu, perempuan dengan perempuan nikah, dan memiliki komunitasnya. Ada lagi perzinahan hari ini yang dinamakan tri. Tri itu gimana? Tri itu biasa ada komunitas orang melakukan perzinahan, perempuannya 1, laki-lakinya 3. Atau laki-laki 1, perempuannya 3. Perempuannya 1, laki-lakinya 3. Ada lagi perzinahan yang baru, ya, dijadikan tersangka. Contohnya apa? 2 pasang suami istri kemudian bersekongkol dengan
pasangan yang lain, tukar, sehingga melakukan penjajakan. Apakah suaminya cocok dengan istrinya si fulan, kemudian si fulan juga cocok dengan istrinya ini gitu. Dan mereka tidak memaksa. Artinya kalau bertukaran dipastikan dulu si laki-lakinya cocok, si perempuannya cocok. Artinya si A istrinya si B, si C istrinya si D. Maka si B menjajaki dengan si D gitu kan. Si B menjajaki dirinya dengan si C. Kalau cocok baru melakukan. Dan itu dilakukan dalam satu kamar. Naudzubillah min dzalik, ini perzinahan. Dan sekarang ada komunitasnya. Dan ini semua hampir legalitas semua itu. Dengan alasan hak asasi manusia dan sebagainya. Padahal Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta a'lanu biha ila fasha fihim at-ta'un wal aujau allati lam takun fi aslami alladhi madau. Tidaklah perzinahan tersebar luas dalam satu kaum kecuali Allah akan menurunkan penyakit ta'un, penyakit kulit, atau penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya, HIV dan semisalnya. Ini bencana yang sangat dahsyat. Maka kaum muslimin tidak boleh berdiam diri. Karena ini adalah penyebab kerusakan yang akan mendatangkan kerusakan. Sumber dari semua kerusakan. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Ya. Perzinahan. Dan merupakan ciri akhir zaman. Orang-orang udah tidak peduli lagi dengan perzinahan ini. Penyimpangan yang dinamakan dengan seks. Yang ketiga, di antara bentuk dosa yang akan menyebabkan begitu cepat datangnya azab Allah adalah az-zulmu, bentuk-bentuk kezaliman. Kezaliman ini bisa dilakukan oleh masyarakat, individu-individunya, atau dilakukan oleh pemimpinnya. Dan apabila kezaliman ini sudah menjadikan bagian dari kehidupan dalam sebuah komunitas masyarakat, maka Allah akan menurunkan azabnya. Lihat dalam potongan hadis yang tadi. Walam yankusu al-mikyala wal mizana ila ukhida bisinina wa sudatil maunati wa jula sultan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar tadi, tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan katanya. Jadi kedoliman itu ada di pasar. Kedoliman itu ada dalam lingkungan kita. Semuanya gish. Kalau tidak riswah tidak sah gitu ya. Kalau tidak nyogok tidak sah hidup ini. Kalau jual beli tidak dusta hari ini tidak lengkap. Kedoliman ada di semua lini. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat mereka kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Dan tidaklah umat ini melanggar batasan Allah dan Rasulnya kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuhnya. Dan tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Kedoliman yang tidak selayaknya ditangkap, yang tidak selayaknya dipenjara. Yang semestinya dipenjara tidak dipenjara. Kezaliman terjadi dalam semua lini. Maka Allah Ta'ala akan menimpakan musibah, gejolak ekonomi, gejolak tentang pertanian, gejolak tentang politik, semuanya akan terjadi pertikaian, pembunuhan dan sebagainya. Ini adalah kezaliman jika dilakukan secara menyeluruh. Jadi ketika kezaliman itu dilakukan secara menyeluruh, nah, maka akan terjadi kerusakan, menimpa kepada kita berupa murka Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis, bukan ucapan Ustaz Abu Qatadah. Ya, qala idza dhaharatil ma'asi fi ummati
a'amahullahu bi'adzabin min indihi. Jika maksiat telah merajalela di umatku, kedoliman, penyimpangan, kesesatan, perzinahan, kesyirikan, maka Allah akan menjadikan semuanya mendapatkan musibah dari sisinya. Jadi bukan hanya orang soleh, bukan hanya orang maksiat saja, orang soleh pun akan merasakan ketika telah menjadi umum kemaksiatan itu. Nah, ini poin yang ketiga ya. Poin yang keempat, maaf. Poin yang keempat. Poin yang kelima, yang terakhir. Poin yang kelima. Pelajaran dari musibah dan apa yang harus diambil orang mukmin dari musibah ini. Penutupnya akan diakhiri dengan 2 poin. Pertama, berkaitan dengan jalan keluar dari musibah. Apa dan harus bagaimana ketika musibah itu menimpa kepada kita. Ketika musibah itu datang kepada kita, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murka Allah dipadamkan dengan istighfar dan taubat. Jadi murka Allah akan hilang dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Surah Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, aku berkata kepada mereka, memintalah kalian ampunan dan beristighfarlah kalian kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan dari langit, hujan yang berkah, dan akan mengalirkan sungai-sungai, dan akan mengeluarkan, artinya biji-bijian, buah-buahan, dan akan mengeluarkan keturunan buat kalian, artinya berkah, keturunannya banyak, hartanya banyak, sungai-sungai mengalir, hujan turun. Ketika orang itu beristighfar kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 43, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun." Kenapa katanya? Ketika datang adab kami kepada mereka, mereka tidak kembali, mereka tidak bertaubat, mereka tidak istighfar, mereka tidak menukar kemaksiatan dengan taat. Tapi justru hati mereka semakin keras dan syaitan menghiasi amal mereka. Sekarang ketika diingatkan tentang bencana, mereka mengatakan, oh bukan, ini hanya fenomena alam aja. Nggak usah, negara ini bukan negara agama katanya. Indonesia bukan negara agama. Jangan berbicara tentang ini, nanti akan memecah belah. Maka ingat, ayat ini memberikan peringatan. Ketika satu kaum didatangkan musibah, didatangkan peringatan, lalu mereka tidak kembali, maka Allah Ta'ala akan semakin membinasakan mereka.
Kemudian lihat di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW bersabda, jika kalian berjual beli dengan ina, jual beli dengan sistem ribawi, kehidupan kalian betul-betul dengan ribawi, timbul orang-orang yang mengatakan, lah jual beli katanya kalau bukan dengan riba hari ini mana mungkin ada untung, mana mungkin kita bisa bersaing kalau tidak pakai ribawi, mana mungkin. Ada orang mengatakan jangan soalim lah, kita mah yang penting dunia hari ini udah untung, kita bisa cari nafkah juga. Ada orang-orang muncul, orang-orang seperti ini hari ini muncul di tentang kita. Muncul orang-orang seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan menimpakan kehinaan, akan menimpakan musibah, dan semua azab itu tidak akan diangkat Allah kecuali kembali kepada agamanya. Nabi SAW mengatakan dalam ayat yang lain, anzalallahu bihim bala'an la yarfa'u hatta yuraji'u dinahum. Allah akan menurunkan azab kepada mereka, bala, sehingga mereka kembali kepada agama Allah. Taubatnya, taubat, istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian poin yang terakhir dari poin yang kelima ini, bahwa bagi orang mukmin, bagi orang muslim, pada bagian yang kelima ini, selain kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka ada poin yang sangat penting bagian yang kedua. Itu jangan lupa kita untuk melakukan amar ma'ruf dengan cara yang baik kepada setiap kemungkaran yang ada di bumi pertiwi ini dan setiap kemaksiatan yang ada di dunia ini. Karena Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Bahwa Allah telah berfirman, takutlah kamu kepada azab yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang zalim secara khusus, tapi orang-orang soleh pun akan merasakannya. Kapan itu? Ketika kemaksiatan lebih banyak ketimbang ahlu taatnya, ahlu maksiat yang lebih banyak ketimbang ahlu taatnya. Maka lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik, mengikuti petunjuk Nabi SAW dan fatwa para ulama. Kemudian pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dan dari bagian penutup, maka orang-orang mukmin pun membuka pintu kebaikan dengan musibah. Bagaimana orang mukmin membuka pintu kebaikan dengan musibah? Banyak sisi. Yang pertama, bagi setiap di antara kita yang mendapatkan musibah, maka dia bersabar atas musibah ini, maka dia akan mendapatkan pintu kebaikan, dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Mereka bersabar atas musibah yang menimpa, ihtisab kepada Allah, istighfar dan taubat kepada Allah dengan cepat. Sedangkan orang-orang di antara kita yang belum merasakan dan melihat dari kejauhan musibah ini, maka jangan sekali-kali ia mengatakan rasa aman dari musibah ini. Dia harus jaga-jaga diri dengan taat kepada Allah, jauh dari maksiat. Karena hanya orang yang bodoh yang merasa aman dari musibah Allah Ta'ala. Kemudian berdoalah untuk orang-orang yang mendapatkan musibah, yang mereka meninggal dunia, semoga mereka husnul khotimah. Dan orang yang mendapatkan musibah, kita doakan agar mereka memiliki kesabaran. Kemudian jangan lupa bahwa orang mukmin mengulurkan tangannya untuk membantu mereka, orang-orang yang mendapatkan musibah.
Karena Nabi SAW telah mengatakan, al-abdu, atau dalam hadis dikatakan, Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah akan membantu dan menolong hambanya jika seorang hamba menolong saudaranya. Maka kami mengajak, dan saya mengajak secara pribadi kepada seluruh kita untuk mendonasikan sebagian apa yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Dan ini semua adalah pelajaran bagi kita, pelajaran bagi manusia, pelajaran khususnya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan kita akhiri dengan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di sini, insyaallah. Bismillah. Adakah dalilnya tentang sholat tolak bala yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang? Ya, Allah Ta'ala alam, saya tidak mengetahui hadis sahih tentang hadis secara khusus yang dinamakan dengan sholat tolak bala. Tapi apa yang dibahas oleh para ulama, dan hadisnya ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah kalau gempa bumi disyariatkan seperti kalau kita melihat gerhana bulan gitu. Jadi seperti ada bencana gempa bumi, dan semisalnya apakah disyariatkan untuk melakukan sholat seperti sholat gerhana atau tidak. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan disyariatkan, artinya dibolehkan atau disyariatkan sholat yang dinamakan dengan sholat karena terjadi gerhana, terjadi gerhana, tapi karena terjadi bencana, ya. Ini dalam hadis yang lain, artinya bukan hanya dalam gerhana saja, ya, tapi berkaitan juga dengan bencana, ya. Apa hukumnya kita mempercayai ramalan cuaca? Ya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ilmu nujum dan yang semisalnya, ilmu berkaitan dengan matahari, bulan, bintang-bintang, ilmu yang berkaitan dengan umpamanya arah angin, maka itu ada dua bentuk ilmu. Ada yang dinamakan ta'thir, ada yang dinamakan tasyir. Kalau orang mengatakan bahwa kejadian di bumi adalah berkaitan dengan kejadian di langit, umpamanya, oh ini untuk selamat kalau ada bintang ini, oh ini celaka kalau ada bintang ini, maka itu adalah syirik tentunya. Karena mengaitkan kejadian-kejadian bukan kepada sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Tapi apa yang dinamakan dengan ilmu tasyir, penelitian ilmiah, dan itu tajrubah, pengalaman. Umpamanya orang mengatakan ilmu arah kiblat ditentukan dengan tahu bintang, karena bintang itu ada tempat munculnya.
matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Orang mengetahui mana arah kiblat. Orang Indonesia ya ke barat, berarti lihat matahari kemana gitu kan itu. Kemudian orang tahu biasanya kemarau ketika muncul bintang ini, tapi tidak dikaitkan bahwa kemarau dengan bintangnya, hanya mengatakan alamatnya. Alamatnya. Kita tahu arah kiblat dengan arah angin. Ya, biasanya jam segini angin ke sini. Di bulan ini kecepatannya segini. Itu perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu dinisbatkan kepada selain Allah Ta'ala. Itu tidak mengapa. Jadi itu tidak mengapa. Seorang ibu sangat khawatir dengan adab yang akan menimpa, apalagi mengingat akan datangnya Dajjal. Boleh saya memohon kepada Allah untuk memaafkan kami, keturunan kami, sebelum kejadian itu terjadi. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari adab, ya diperintahkan sebelum terjadinya adab itu. Bahkan umumnya doa itu dilakukan dan diperintahkan oleh Rasul itu sebelum datang. Kan kita berdoa dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihi dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara, semuanya yang belum terjadi. Berlindung dari adab kubur, berlindung dari sulitnya sakratul maut, berlindung dari adab neraka, berlindung dari fitnah Dajjal. Semuanya belum terjadi, tapi dilakukan oleh orang sebelum terjadinya. Bagaimana orang itu berlindung dari Dajjal? Ya dengan 2 sebab utama. Pertama adalah dengan doa, tapi doa belum cukup. Dengan apa? Dengan amal soleh. Orang mengikuti sunnah akan dijamin selamat dari Dajjal. Karena yang akan mengikuti Dajjal itu ahlu bid'ah. Bahkan para ulama salaf mengatakan, kalau ada Dajjal, maka kaum Khawarij itu adalah orang yang pertama akan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian apa? Amal soleh. Ingin selamat dari Dajjal, menghafal surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi. Ya. Kemudian apa? Ya mungkin orang yang ditakdirkan ketika turun Dajjal dia berada di mana? Di Mekah dan Madinah, dijamin. Karena Dajjal tidak akan melewati kota Mekah dan yaitu Harumain, Mekah dan Madinah Munawwarah. Artinya ini adalah sebab. Demikian juga kita bertobat kepada Allah, melakukan berbagai bentuk taat adalah bagian dari menyelamatkan diri kita dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan kami ya, terdapat berbagai komunitas, ada LGBT, ada panggung miras, ada rentenir. Apa yang bisa saya lakukan, Ustadz? Haruskah hijrah, pindah rumah, atau bagaimana? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Atau mungkin ada pertanyaannya dirubah sedikit. Mana yang terbaik? Bagi saya tetap di situ atau saya berhijrah? Maka jawabannya berbeda-beda, tergantung sang penanya.
dan kondisi sang penanya dan kondisi kita. Nah, jika kita mampu berdakwah, kita punya ilmu, kita punya hujjah, argumentasi, mampu mempertahankan iman kita, mampu mempertahankan takwa kita, dan kita bisa bersosialisasi, artinya mungkin kita mencari orang yang punya kedudukan di situ, lalu kita melakukan dakwah, ya kita bikin majelis taklim, mengajari mereka dengan ilmu, ya. Kemudian kita melakukan pendekatan dengan mungkin ketua masjid, DKM masjid, tokoh masyarakat, maka dakwah lebih baik baginya, dan bertahan di tempat itu adalah lebih baik baginya. Tapi jika antum tahu diri dan merasakan bahwa dirinya lemah, ilmunya lemah, imannya lemah, kemudian juga mungkin tidak punya akses bagaimana mendakwahinya, maka menyelamatkan diri bagi dia adalah lebih baik. Karena juga ada hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang di masa fitnah adalah digambarkan oleh Nabi SAW adalah seperti pengembala yang dia pergi dengan hartanya, lalu dia berada di bukit gunung, dia azan sendiri, dia iqomah, dia sholat, dia melakukan ibadah, dan dia menyendiri, menyelamatkan dirinya dari fitnah. Itu ketika orang tidak mampu. Tapi ketika orang mampu menyelamatkan dirinya, mampu ya berdakwah, dan ini adalah kewajiban bagi kita, adalah fardu kifayah, fardu atas kita untuk berdakwah. Dan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk menyelamatkan kaum muslimin dari 3 dosa besar tadi, yaitu syirik, perzinahan, dan berbagai bentuk kezaliman, tentunya adalah perlu dengan ilmu, menegakkan taklim-taklim, dimulai dengan pendidikan yang baik dari setiap sekolah, mulai dari TK, mulai dari SD, semuanya anak-anak kita diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang kehidupan yang islami, ya. Tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, merubah kondisi masyarakat, ya, tidak mungkin hanya dengan kekuatan, bahkan sangat tidak mungkin ya hanya dengan kekuatan, atau orang melakukan demo, atau orang melakukan anarkis. Itu semua tidak akan merubah kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Wajib atas kita untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala, jadi mengajak manusia untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya mungkin udah habis pertanyaan, dan waktu duhur lebih cepat ya hari ini. Kita akhiri kajian ini, dan marilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari musibah, dan seluruh kaum muslimin yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mesti berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada kaum muslimin yang tentunya memberikan sumbangan, memberikan bantuan, ya. Ada beberapa poin juga yang menjadi nasihat kepada kita semua. Pertama, tidak boleh kita sebagai seorang muslim merasa aman dari murka Allah dan mengklaim diri kita adalah bersih dan jauh dari murka Allah Ta'ala. Karena Allah telah memperingatkan tidak ada orang yang merasa aman dari murka Allah kecuali dia akan menjadi orang yang rugi. Maka kita mesti mempertahankan iman. Yang kedua, juga kita tidak boleh justifikasi dan meraba-raba, oh ini bencana karena mungkin telah ditangkapnya seseorang atau sebagainya. Tidak sepantasnya kita mengait-ngaitkan dengan 100% seperti itu. Tapi kita mengatakan setiap musibah adalah dengan dosa, setiap musibah adalah dengan maksiat. Itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Adapun mencocok-cocokkan
merelevansikan, maka perlu penelitian yang seksama dan mesti ulama yang mengatakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap yang menunaikan bentuk bantuan didasari dengan ikhlas, ya. Tidak boleh membantu dengan alasan mungkin untuk menaikkan elektabilitasnya atau untuk menaikkan popularitasnya dan sebagainya. Baik itu dalam bentuk partai atau dalam bentuk organisasi ataupun individu, maka marilah kita dengan ikhlas, karena kita wajib paham para ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka nalillahi sayabqa wa maka naligairillah sayazul wa yafna. Apa-apa yang karena Allah itu yang akan abadi, dan apa-apa yang karena tidak Allah maka akan hilang. Orang tidak akan mendapatkannya bagian nanti yaumul qiyamah. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam ucapan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.